Assalamualaikum Sobat Referensia. Kalau kamu pikir film zombie cuman milik Hollywood, berarti kamu belum nonton nih film Abadi Nan Jaya. Film zombie terbaru asal Indonesia yang rilis di tahun 2025 ini. Tapi tunggu dulu, ini bukan film zombie pertama di negeri kita. Referensi film dan musik. Sebelum Abadi Nan Jaya, Indonesia udah lebih dulu punya Kampung Zombie, film garapan Billy Christian dan Helvi Kardit yang tayang di tahun 2015, dibintangi dua tokoh utama yakni El Rumi dan Axel Thomas, masing-masing putra dari Ahmad Dhani dan Jeremy Thomas. Film ini penggagas pertama film zombie Indonesia, tapi ya eksekusinya tidak menggigit. Cerita ya premisnya dangkal, cuma dikisahkan pasca letusan Gunung Merapi, abu vulkanik ngerubah penduduk desa menjadi zombie. Kayaknya klise banget ya. Acting para pemerannya juga mirip amatiran. Tone coloringnya ya gak bisa dibanggakan. 3 tahun kemudian di 2018 film tema zombie ini coba dihidupkan lagi lewat Reuni Z, kolaborasi dua sutradara Soleh Solihun dan Monty Tiwa. Film ini dibentangi jajaran aktor papan atas kayak Soleh Solihun sendiri, Tora Sudiro, Ayu Sita, Dinda Kanya Dewi, Surya Saputra, Kak Sandra Lee, Baby Shabina, Dian Nitami, sampai Anjas Mara. Dengan cast squad itu, film bergenre horor komedi ini berhasil ngasih warna aksi ketegangan tokoh manusia sehat yang dikejar-kejar manusia yang kena wabah zombie, tapi dibalut dengan nuansa komedi kocak. Film bertema zombie berikutnya adalah Hitam, yang rilis di 2021, karya Siddhartha Tata dengan penulis skenario Siddhartha Tata sendiri dibantu Fajar Marta Santosa. Web series produksi Klik Film Production dan Four Colors. Film ini dibintangi oleh Sarah Fajira dan Doni Damara. Film ini cukup bagus. Berikutnya ada satu lagi web series zombie Indonesia yang cukup keren, yaitu Zona Merah, yang rilis di tahun 2024. Film ini masih besutan duet sutradara Siddhartha Tata dan Fajar Marta Santosa yang menampilkan deretan aktor muda berbakat seperti Agnini Haq, Andri Masadi, Devano Danendra, Maria Theodore, dan aktor senior Lukman Sardi. Zona Merah bukan sekedar film tentang bertahan hidup dari serangan zombie, tapi juga menggambarkan sisi gelap moral manusia ketika rasa takut dan ego mulai menguasai. Dengan visual yang kelam dan atmosfer mencekam, film ini jadi salah satu usaha paling serius Siddhartha Tata dan Fajar Marta Santosa untuk membawa genre zombie ke level yang lebih intens. Dan sekarang genre zombie lokal bangkit lagi lewat Abadi Nan Jaya, garapan Bang Kimo Stambul. Dengan skenario yang ditulis sendiri oleh Bang Kimo dibantu oleh Agasya Karim dan Halid Kasogi yang menghasilkan film tema zombie kali ini. Dengan visual yang lebih mewah, lebih gore, lebih sadis, dan membuat bergidik. Pengenalan karakter utama dan setupnya lumayan bagus, lebih rapi dibanding film-film sebelumnya. Premisnya bagus, cerita tentang family issues, hubungan dua sahabat yang retak karena sahabatnya dinikahin oleh ayahnya, tentang saudara laki-laki yang gak ada kerjaan selain ngegame, tentang suami yang selingkuh namun masih nunggu waktu untuk cerai karena warisan, tentang konflik yang terjadi karena rencana penjualan pabrik yang dibatalin oleh sang ayah. Nah, benang merahnya di sini nih, sang ayah gak jadi jual pabrik karena sudah menemukan jamu ramuan awet muda yang telah dicobanya sendiri. Dan nama jamu ramuan tadi menjadi judul cerita di film ini yang bernama Abadi Nan Jaya. Kalau ngomongin kelebihan, Abadi Nan Jaya jelas punya banyak hal yang patut diapresiasi. Pertama, dari segi konsep, film ini berani tampil beda. Di saat kebanyakan film zombie identik dengan kota besar, laboratorium, atau suasana kebarat-baratan yang kelam, justru film ini menciptakan zombie tapi lokasinya di desa. Ini bikin ceritanya punya rasa yang ya unik dan segar. Kedua, dari sisi visual dan sinematografi, film ini patut diancungin jempol. Pengambilan gambar di desa-desa seperti Bantul dan Magelang sukses menciptakan atmosfer dramatis yang real banget. Tenang di satu sisi, tapi penuh ancaman di baliknya. Actingnya juga pas, gak berlebihan tapi tetap menciptakan nuansa tegang dan misterius.
Ton warnanya hangat di awal, kemudian makin gelap dan kusam seiring dengan chaos yang terjadi, seolah menggambarkan perubahan dunia dari damai ke neraka. Ketiga, dari segi make up dan efek praktikal, ini salah satu nilai jual yang paling kuat. Efek zombinya detail banget, urat, luka, sampai tekstur kulitnya terasa nyata. Apalagi knowing kalau proses make upnya bisa memakan waktu 3-4 jam per orang, hasil akhirnya benar-benar gak sia-sia. Waterproof material yang dipakai juga bikin tampilan zombinya terasa kuat banget. Meski adegan hujan dan keringat membasahi para talent, make upnya tetap utuh. Ditambah efek CGI-nya, ya meskipun tidak sempurna, tapi tetap mendukung atmosfer dan intensitas filmnya. Keempat, dari sisi acting, para cast dengan nama-nama bintang papan atas ini gak usah lah ditanya. Mereka layak diberi jempol, walau sebenarnya beberapa karakter utama perlu diberi ruang untuk mengembangkan perannya. Sekarang kita bahas sisi lemahnya nih. Dari segi logika cerita, beberapa tindakan para karakternya kadang agak nggak masuk akal. Di awal sih masih bisa dimaklumi ya, panik, kaget, chaos, wajar banget. Tapi setelah beberapa waktu berlalu, kok masih aja sih nggak belajar? Itu orang-orang kenapa, Nes? Contohnya, udah jelas banget kalau monster alias manusia yang terinfeksi selalu ngejar orang sehat dan yang kegigit pasti berubah jadi zombie. Tapi para tokohnya kayaknya nggak pernah benar-benar mikir. Terus satu lagi, mereka udah tahu zombie super peka sama suara, tapi tetap aja bikin bising, kayak nggak kapok gitu. Lo denger ya? Ikutin bunyi kamu. Itu orang-orang pada nengok. Ironisnya, ide buat manfaatin suara baru kepikiran di bagian akhir film. Itu pun cuman pakai petasan sitaan polisi dan jumlahnya sedikit banget yang digunakan. Padahal kalau dimaksimalkan bisa jadi momen paling epic buat ngelawan zombie. Tapi ya mungkin begitu kali ya di skenario. Seperti saat zombie menyerang nih, ini para tokoh bukannya lari dengan cepat, tapi terbengong-bengong berkali-kali dengan tetap stay di tempat menyaksikan zombie memangsa korbannya. Ini kan aneh. Berikutnya dari sisi alur cerita, sepertinya pacingnya terlalu cepat, terasa terburu-buru banget untuk langsung menciptakan tokoh zombie. Padahal di babak awal sudah keren dan cukup rapi untuk pengenalan karakter dan drama konflik keluarga. Kemudian di film ini mestinya lebih dieksplor lagi untuk proses penjelasan peracikan, asal-usul jamu yang menyebabkan wabah zombie. Misalnya ada scene flashback nih, proses pembuatan sampel jamu tersebut. Apa komposisinya, dan misalnya ada perdebatan para ahli kimia di pabrik Wani Waras mengenai salah satu komposisi yang berbahaya. Nah, jadi ada yang pro, ada yang kontra nih. Tapi akhirnya tetap juga dimasukkan pada sampel jamu tersebut. Padahal itu seharusnya jadi inti logika film ini. Ya moga-moga aja ada sequel film ini yang akan ngejelasin semua cerita yang menggantung di film ini ya. Dan mari kita bahas fakta-fakta film Abadi dan Jaya. Abadi dan Jaya jadi film bertema zombie pertama yang benar-benar berasa Nusantara banget. Garapan sutradara jagoan horor Kimo Stambul yang udah sukses bikin kita merinding lewat Ratu Ilmu Hitam di 2019, Ivana 2022, sampai Bedara Wuhi di Desa Penari tahun 2024. Kali ini Kimo balik lagi, tapi bukan sekedar horor. Ini zombie dengan rasa lokal yang kental banget. Yang kedua, cerita filmnya fokus ke sebuah keluarga pembuat jamu di kota fiktif yang bernama Wanirejo, Jawa Tengah. Padahal kota ini nggak ada ya. Sang pemilik pabrik jamu, Wani Waras, punya ambisi gila bikin ramuan awet muda. Tapi bukannya bikin panjang umur, ramuan itu malah jadi awal bencana besar. Virus yang mematikan berawal dari jamu tersebut dan bikin orang mati terus hidup lagi. Dari sinilah wabah zombie mulai menyebar lewat gigitan, menular dari satu orang ke satu orang lainnya. Dan dalam waktu singkat, seluruh desa berubah jadi medan chaos, makhluk buas yang haus darah. Yang ketiga, dalam penulisan skenario, Kimo Stambul nggak sendirian. Ia menggandeng dua penulis handal, Agasya Karim dan Halid Kasogi, yaitu tim kreatif di balik beberapa proyek Netflix Asia ya. Ya karena memang film ini dibiayai oleh Netflix ya. Jadi kebayang dong betapa bisa film ini dieksplor lebih bagus lagi karena soal budget gak masalah. Nah di film ini ceritanya nggak cuma serem tapi juga punya kedalaman karakter, konflik keluarga yang relate banget sama kehidupan orang Indonesia. Ya kita apresiasi tim penulis karena menciptakan kedalaman karakter pada tokoh-tokoh dan konflik keluarga yang relate banget sama kehidupan orang Indonesia.
Berikutnya yang keempat, yang nggak kalah keren, ide visual zombinya juga punya sentuhan lokal. Astrid Sambudiono, sang special makeup effect artist, terinspirasi dari tanaman kantong semar, tumbuhan karnivora khas Indonesia. Disitulah desain zombie dengan tampilan urat-urat menonjol, berlubang, dan tekstur kulit yang detail banget. Mirip banget dengan tanaman kantong semar tersebut. Bukan sekedar menyeramkan, tapi juga punya filosofi. Keindahan dan kengerian bisa tumbuh dari alam di sekitar kita sendiri. Yang kelima, di film Abadi dan Jaya ada sentuhan kearifan lokal yang kental banget, mulai dari budaya Jawa seperti jamu tradisional, suasana pedesaan, acara hajatan kampung, sound horeg, sampai suara toa masjid yang khas banget di telinga kita. Gak cuma soal darah dan gigitan, film ini juga nyelipin drama keluarga, perselingkuhan, dan konflik sosial yang akrab banget di kehidupan masyarakat Indonesia. Yang keenam, fakta berikutnya inilah yang bikin Abadi dan Jaya beda dari film zombie luar negeri. Lebih hangat, lebih dekat, tapi tetap mencekam. Zombie-zombie di film ini ternyata bukan figuran random. Semuanya hasil casting loh. Total ada lebih 200 orang yang terlibat dan mereka dipilih oleh Bobby Ari, sang koreografer, lewat proses seleksi ketat. Wah, ternyata diseleksi juga ya. Bahkan mereka harus kirim video casting dulu. Menurutnya, tiap zombie punya gaya jalan dan gestur sendiri. Jadi nggak asal goyang kepala doang dan jalan sempoyongan. Tiap adegan chaos di film ini sebenarnya adalah hasil kerja keras dan dedikasi dari ratusan orang yang benar-benar ngehidupin zombie lokal versi Indonesia. Nah, biar zombinya makin meyakinkan, para cast mayat hidup ini mengikuti workshop zombie intens selama 3 bulan penuh. Di bawah arahan Bobby Ari, sang koreografer zombie menjelaskan bahwa konsep utama terciptanya zombie adalah infeksi yang menyerang otak terlebih dahulu, sehingga gerakan zombie ditandai dengan tremor atau getaran yang konsisten, serta olah vokal khusus yang merepresentasikan sensasi terbakar dari tubuh. Jadi bagaimana mereka bisa menjiwai hal tersebut dan merepresentasikan di gestur tubuhnya. Setiap gerakan, dari cara jatuh, menggeliat, sampai menggigit, semuanya ada gesturnya. Dan harus konsisten, efek tiap gigitan harus terlihat beda di tubuh para zombie. Dan semua itu dilatih sampai halus banget. Bahkan ada sesi khusus buat latihan jatuh biar nggak cedera. Serius banget kan? Semua demi bikin zombie lokal tampil sehidup dan semati. Zombie di Abadi dan Jaya punya konsep, kekuatan, dan kelemahan yang terinspirasi dari dunia tanaman. Saat hujan turun, mereka kayak paus dalam mode tenang. Otot-ototnya lemas, cuma dia mendengarkan suara air. Tapi begitu hujan reda, mereka balik lagi deh jadi brutal, masuk ke mode anomali. Sentuhan detail ini bikin zombie di film ini terasa lebih hidup, lebih berkarakter, dan punya filosofi tersendiri. Fakta ketujuh, untuk memperkuat nuansa lokal, proses syutingnya pun dilakukan langsung di desa-desa seperti Piungan, Bantul, di Yogyakarta, juga Magelang. Latar pedesaan dengan rumah-rumah sederhana, jalanan lebar, dan aktivitas warga yang natural, semuanya ikut membangun atmosfer yang autentik. Pemandangan alam yang asri, berpadu dengan suasana mencekam, menciptakan kontras yang bikin film ini terasa realistis sekaligus menegangkan. Ini bukan cuma film zombie, tapi potret bagaimana budaya dan alam Indonesia bisa menyatu dalam kisah horor epik. Fakta berikutnya, proses make up di film Abadi dan Jaya bisa dibilang salah satu paling ekstrim dalam perfilman Indonesia. Bayangin aja, ada sekitar 20 make up artis yang harus ngerias ratusan talent zombie, dan juga itu bisa makan waktu berjam-jam setiap hari. Beberapa aktor bahkan butuh 3-4 jam cuman buat proses make upnya aja. Astrid Sambudiono, sang spesialis efek makeup, bilang kalau semua bahan yang dipakai rata-rata berbasis waterproof. Jadi meskipun para pemain berkeringat atau kehujanan, makeup mereka gak akan bakal luntur. Seremnya tetap awet. Fakta berikutnya, deretan pemain Abadi dan Jaya benar-benar bertabur bintang. Ada Doni Damara, Ika Tambayong, Eva Celia, dan Dimas Anggara yang siap ngasih performa total di tengah kekacauan wabah zombie. Gak berhenti sampai di situ, ada juga Kiki Narendra, Martino Leo, Claresta Taufan, dan Faren Arianda Khalif, si bocil yang ngasih warna baru di tiap adegan. Plus penampilan spesial dari Karina Swani dan William Beavers sebagai cameo, bikin film ini makin lengkap dan berkelas. Demikian fakta-fakta film Abadi dan Jaya. Silahkan like dan subscribe untuk bertemu di fakta-fakta berikutnya. Oke sobat referensi, terima kasih telah menyimak review dan fakta-fakta di episode kali ini. Silahkan like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian tidak sependapat dengan review dan fakta yang telah dipaparkan, dan share pendapat teman-teman di kolom komentar.
Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe dan channel referensi Rate One untuk bel notifikasinya, biar banyak orang yang dukung channel ini. Saya Rate One akan tetap menemani Anda di review dan fakta-fakta berikutnya. Be happy and have a nice day. Referensi film dan musik.